Sebelum video kita mulai, buat kamu yang ngaku fans Liverpool sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Thank you guys. Arne Slot pada pertandingan Southampton, seleksi tim dan niat trofi. Arne Slot memastikan Liverpool akan merotasi skuad saat menjamu Southampton di putaran ketiga Piala Carabao di Anfield. Usai kemenangan atas Everton pada Derby Merseyside, ia menegaskan beberapa pemain inti perlu diistirahatkan karena padatnya jadwal serta aktivitas internasional. Slot menekankan bahwa meski pemain mampu tampil di banyak laga, sesekali mereka tetap membutuhkan jeda singkat demi menjaga kebugaran. Ia menyebut akan ada line-up yang benar-benar berubah, namun menegaskan kondisi fisik skuad tetap bugar. Slot juga menyinggung kontroversi soal tambahan waktu kontra Everton dengan menilai hal itu wajar karena timnya selalu bermental menyerang dan tidak membuang waktu. Laga melawan Southampton disebut sebagai peluang bagi pemain pelapis seperti Alexander Isak, Giovanni Leoni, Giorgi Mamardashvili, serta Wataru Endo untuk mendapatkan menit bermain penting. Slot menilai partisipasi mereka krusial agar siap saat dibutuhkan, bahkan menyebut bila tidak ada laga resmi, klub bisa mengatur laga uji coba demi menjaga ritme. Ia menegaskan musim lalu Liverpool mencapai final dengan susunan serupa, sehingga ambisi tetap tinggi untuk kembali melangkah lebih jauh. Bagi Slot, tidak ada trofi yang dianggap remeh karena Liverpool ingin bersaing di semua ajang. Rotasi dianggap bagian dari strategi jangka panjang agar skuad tidak kelelahan. Kedalaman tim disebut sebagai keunggulan utama, memungkinkan pergantian tanpa mengurangi kualitas. Slot menutup dengan keyakinan bahwa manajemen energi, kombinasi pemain inti dan pelapis, serta motivasi kolektif akan menjaga The Reds tetap kompetitif dalam setiap kompetisi sepanjang musim. Mohamed Salah berada di peringkat keempat dalam peringkat Ballon d'Or 2025. Mohamed Salah finish di posisi keempat dalam peringkat akhir Ballon d'Or Putra 2025 yang diumumkan di Paris. Kapten timnas Mesir tersebut menjadi wakil Liverpool dengan pencapaian tertinggi dari 4 pemain The Reds yang masuk daftar 30 besar nominasi. Musim 2024-25, Salah tampil luar biasa dengan catatan 29 gol dan 18 assist di Liga Premier, menjadikannya pemain dengan kontribusi ofensif tertinggi. Performanya mengantar tim Arne Slot meraih gelar Liga, sekaligus membuatnya menyabet sejumlah penghargaan individu prestisius, termasuk pemain terbaik musim versi Liga, FWA Footballer of the Year, serta PFA Players Player of the Year. Meski demikian, penghargaan Ballon d'Or akhirnya jatuh ke tangan Ousmane Dembele dari Paris Saint-Germain yang mendapat suara terbanyak dari jurnalis sepak bola mewakili 100 negara anggota FIFA berperingkat teratas. Selain Salah, Liverpool juga diwakili Alexis Mac Allister di posisi ke-22, Virgil van Dijk di peringkat ke-28, serta Florian Wirtz di urutan ke-29. Hasil tersebut menegaskan luasnya kontribusi pemain The Reds dalam kompetisi elit dunia. Pada kategori Yashin Trophy yang khusus diperuntukkan bagi penjaga gawang, kiper utama Liverpool Alisson Becker menempati posisi kedua, hanya kalah dari Gianluigi Donnarumma yang berhasil meraih gelar tersebut. Secara keseluruhan, malam penghargaan ini mencerminkan pengakuan luas terhadap konsistensi dan kontribusi pemain Liverpool, dengan Salah kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu bintang paling dominan di Eropa meski belum berhasil membawa pulang trofi individu terbesar tersebut. Wawancara Giorgi Mamardashvili, debut potensial, menetap, Alisson dan kaos No 25. Giorgi Mamardashvili menegaskan kesiapannya memanfaatkan peluang ketika dipercaya tampil untuk Liverpool. Kiper asal Georgia itu bergabung dari Valencia pada musim panas dan setelah tampil cukup rutin di pramusim, kini ia menantikan dengan penuh antusias debut kompetitifnya.
Kesempatan itu berpotensi hadir pada laga putaran ketiga Piala Carabao melawan Southampton di Anfield, di mana pelatih Arne Slot sudah memberi sinyal akan melakukan rotasi besar. Mamardashvili mengaku dirinya harus bersabar, namun selalu bekerja keras di sesi latihan agar siap kapanpun dipercaya. Ia menekankan pentingnya menjaga kesiapan mental dan fisik, serta menyebut bahwa meski belum turun di laga resmi, semangatnya tetap tinggi untuk membela The Reds. 3 bulan sejak kedatangannya ke Merseyside, penjaga gawang berusia 24 tahun itu merasa sudah beradaptasi dengan baik dengan klub maupun lingkungan sekitarnya. Mamardashvili juga mengungkapkan kekagumannya pada kualitas rekan setim yang menurutnya bahkan melampaui ekspektasi awal. Ia menyebut bantuan besar Alisson Becker dalam proses adaptasi dan perkembangannya, serta mengaku masih seperti mimpi bisa berlatih dan bermain bersama bintang kelas dunia seperti Alisson, Virgil van Dijk, dan Mohamed Salah. Ia menggambarkan pengalaman itu sebagai sesuatu yang luar biasa, sekaligus motivasi besar untuk terus meningkatkan diri. Baginya, bisa menjadi bagian dari skuad penuh pemain berkualitas tinggi adalah pengalaman berharga, dan ia bertekad membuktikan diri ketika peluang tampil resmi tiba. Liverpool perkenalkan lencana kaos baru Piala Carabao melawan Southampton. Liverpool akan mengenakan detail baru pada jersey mereka untuk laga putaran ketiga Piala Carabao melawan Southampton di Anfield. Mulai musim ini, EFL memperkenalkan perubahan pada lencana lengan khusus kompetisi, di mana setiap klub pemenang sebelumnya akan menampilkan angka yang menunjukkan total gelar yang pernah mereka raih. Sebagai pemegang rekor juara terbanyak, Liverpool akan mengenakan lencana dengan angka 10, simbol dari keberhasilan mereka mengangkat trofi Piala Liga dalam berbagai era. The Reds terakhir kali menjadi juara pada 2024 di Wembley, menambah daftar panjang prestasi yang mencakup 4 gelar beruntun antara 1981 hingga 1984, serta kemenangan pada 1995, 2001, 2003, 2012, dan 2022. Rangkaian pencapaian itu menegaskan posisi Liverpool sebagai tim tersukses dalam sejarah kompetisi ini. Lencana baru tersebut akan terlihat langsung oleh para pendukung saat laga kontra Southampton yang dijadwalkan kick-off pukul 8 malam BST. Bagi klub, simbol ini bukan sekedar ornamen, melainkan pengingat akan tradisi panjang dan konsistensi dalam meraih prestasi. Kehadiran angka 10 pada lengan jersey juga diharapkan memberi dorongan motivasi tambahan bagi skuad Arne Slot untuk kembali melangkah jauh di turnamen musim ini. Perubahan aturan dari EFL menghadirkan kesempatan unik bagi para supporter untuk melihat representasi visual keberhasilan klub di atas lapangan, sekaligus mempertegas ikatan emosional antara sejarah kejayaan masa lalu dan ambisi meraih trofi di masa depan. Haier resmi jadi official global partner PSG dan Liverpool FC. Haier resmi menjalin kemitraan global multitahun dengan 2 klub elit Eropa, Paris Saint-Germain dan Liverpool Football Club. Melalui kolaborasi ini, Haier ditetapkan sebagai official global partner, sebuah langkah strategis untuk memperkuat posisi merek sekaligus mendekatkan diri dengan basis penggemar sepak bola raksasa di seluruh dunia. Pengumuman kerjasama ini dilakukan di ajang IFA Berlin, dihadiri eksekutif Haier bersama perwakilan kedua klub, sekaligus menandai peluncuran strategi terbaru perusahaan. Kolaborasi ini tidak sekedar sponsorship, tetapi cerminan komitmen Haier menghadirkan inovasi, kualitas, serta pengalaman terbaik bagi konsumen global. Filosofi Haier disejajarkan dengan semangat sepak bola yang menekankan kebersamaan dan kerja tim. Vice Chairman of the Board and President of Haier Group, Haishan Liang, menegaskan bahwa PSG dan Liverpool dikenal luas sebagai klub juara dengan reputasi global, sehingga kemitraan ini selaras dengan visi Haier membangun
membangun merek kelas dunia. Semangat kedua klub dalam mengejar keunggulan dianggap sejalan dengan dedikasi Haier terhadap inovasi berkelanjutan. Melalui kerjasama ini, Haier bertekad menginspirasi dan menghadirkan pengalaman lebih kaya bagi konsumen, baik melalui kehadiran langsung di stadion, aktivasi digital, maupun jaringan retail. Strategi pemasaran berbasis olahraga ini diharapkan tidak hanya memperluas jangkauan merek, tetapi juga memperkuat keterhubungan emosional dengan jutaan penggemar sambil menegaskan Haier sebagai pionir teknologi pintar yang menyatu dengan kehidupan sehari-hari.